Ya, baik, pada siang hari ini saya akan memberikan sedikit beberapa kasus ya terkait pembekalan untuk persiapan baik itu tryout ataupun uji kompetensi ya untuk periode yang kedua. Nah, saya terlihat. Oke, untuk soal yang pertama ya silakan bisa dicermati di sana seorang perempuan ya usianya 57 tahun itu datang ke instalasi gawat darurat. Dia mengalami luka bakar. Jadi dahsyat dan perut dengan total luas luka bakarnya itu 18%. Berat badan pasien 50 kilogram. Ya, pertanyaannya, berapakah kebutuhan cairan pada pasien tersebut dalam 24 jam berdasarkan rumus yang menjawab? Halo, jawabannya apa? Putri, Putri Estia, jawabannya apa, Put? Jawabannya 3.600 Pak. Iya, 3.600 ya, 3.600 itu didapatkan dari ya, 4 cc kali kilogram badan, kemudian dikali luas luka bakar dari pasien. Ya, karena masih 24 jam, jadi tidak perlu dibagi dua. Soalnya dalam 8 jam itu baru dibagi dua. Oke, selanjutnya. Seorang laki-laki 30 tahun mengalami luka bakar dan mendapatkan terapi cairan infus RL. Ya, berdasarkan rumus, pasien tersebut harus diberikan cairan sebanyak 3.200 ml dalam waktu 24 jam. Berapakah jumlah cairan infus yang harus masuk dalam 8 jam pertama? Berapa? Ya, ada yang bisa jawab? Ajeng Puspita. Tempat dia. Selama saya sakit ya tidak bisa tidur itu Mbak. Azahra Putri. Azahra Putri. Ya, Nisrina jawabannya adalah C. Ya, benar. 1.600 mili dari totalnya 3.200 itu kalau 8 jam pertama ya dibagi menjadi dua, jadi 1.600 mili itu dalam 8 jam pertama. Next. Seorang perempuan ya 35 tahun dibawa ke IGD oleh keluarganya setelah mengalami luka bakar yang meliputi seluruh kepala, seluruh dada dan punggung serta tangan kanan dan kaki kanan bagian depannya. Berapakah luas luka bakar yang dialami pasien tersebut? Ayo, mulai dihitung rule of nine-nya. Azahra, Azahra Putri.
Ya, Ajeng Puspita. Ya, jawabannya adalah D. Betul. Ya, totalnya yaitu 63%. Jadi, kalau seluruh kepala itu ya totalnya ada di 9. Ya, 9 untuk bagian depan, kemudian seluruh dada dan pintu itu totalnya kalau atas bawah ya kalau kita sendiri itu 9, kalau punggung sendiri 9, jadi 18 ya. Kemudian tangan kanan itu 1, tangan kanan itu 9 serta ikatan bagian depan. Nah, ini ada yang jawab B sama D. Ya, kira-kira apa? Di mana letaknya? Coba dihitung lagi. Oh, ada yang jawab D juga, ini Safna ini. Oke, yang benar yang mana? Ya, coba ya. Kalau kepala keseluruhan itu 9. Kemudian ya seluruh dada dan punggung. Ya, artinya itu adalah 18. Terus tangan kanan serta kaki kanan bagian depan. Kalau tangan kanan keseluruhan itu 9, ya. Kemudian kaki kanan bagian depan itu adalah ya 9. Coba yang jawab Safna C. Safna bisa menjelaskan? Halo, Safna. Maaf Pak, izin saya ralat. Saya mau jawab B. Untuk kesimpulannya dari seluruh kepala 9, kemudian seluruh dada dan punggung itu 18, jadi 27. 27 ditambah tangan kanan 9, 36 ditambah 9. 45. Kaki kanan kan bagian depan saja Pak, jadi 9 saja. 45. Ya, kalau jawabannya D, yang jawab jawabannya D. Ajeng Puspita Hapsari atau Safrizal. Safrizal ini mana Safrizal? Nah, oke. Untuk keseluruhan kepala itu 9, bagian dada itu 18, punggung 18, tangan kanannya itu 9, dan kaki kanan bagian depan, karena hanya bagian depan saja jadinya 9, Mak. Jadi jawabannya D, Pak.
Oke, jadi kalau di total adalah 63. Ya. Kalau dilihat dari dilihat dari soalnya, ya, ini menyebutkan seluruh area dada dan seluruh area punggung. Ya, kalau kita lihat dari soalnya, memang kalau dibagi antara perut sama dada, perut bagian depan sama bagian belakang, itu masing-masing 9. Ya, jawabannya adalah 45%. Oke, next. Selanjutnya, ya jadi jawabannya tadi B ya, 45% ya. Seorang laki-laki 57 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Hasil pengkajiannya menunjukkan pasien mengalami pusing, mata berkunang-kunang, yang merasa lapar. Pasien kemudian sering berkeringat. Hasil pemeriksaannya, GDS-nya menunjukkan 55. Apakah tindakan mandiri keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Jawabannya D, Pak. Ya, ya dari jawabannya adalah D. Oke, memberikan minum yang manis karena hipo. Ya. Seorang laki-laki 60 tahun dengan diagnosa atau gagal ginjal kronis, ya pasiennya mengalami terasa pada telapak kakinya itu seperti baal. Hasil gula darah sewaktunya itu adalah 377 miligram per desiliter. Apakah pendidikan kesehatan yang berguna untuk mencegah cedera pada pasien? Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah ya penggunaan alas kaki yang baik dan benar. Karena di sini adalah pasiennya dengan diabetes mellitus. Oke, selanjutnya seorang perempuan 35 tahun dirawat di ruang internalnya dengan keluhan nyeri pada perut, mual, disertai muntah. Hasil pemeriksaan didapatkan nyeri di perut, skala skala nyerinya 6, hilang timbul, durasi nyerinya kurang lebih 2 menit. Kulit tampak berwarna kuning, sklera mata ikter. Hasil pemeriksaan penunjangnya didapatkan pasien terdiagnosis bilirubinemia. Apakah intervensi yang tepat atau yang sesuai pada kasus di atas? Oke, kalau bilirubinemia itu penyakit apa ya? Ya, warnanya kuning, mata terus. Nah, itu nah, maka intervensi yang sesuai dengan kasus di atas. D. Ya, rata-rata pada menjawab D. Terus, apakah ada yang lain? Jawabannya adalah
Ya, jawabannya adalah B. Ya, kolaborasikan terkait analgesia. Oke, selanjutnya. Seorang laki-laki 45 tahun dan akan dipindahkan dari ruang perawatan intensif ke bangsal perawatan penyakit dalam. Ya, pasien telah menjalani perawatan intensif karena terkena serangan akut miokard infarct. Klien mendapatkan program latihan gerak kaki, ya, salah satunya adalah room dan aktivitas ambulasi ringan secara teratur di tempat tidur, serta pasien harus menjaga pola makan yang sehat. Ya, apakah tujuan tindakan perawatan yang harus dijelaskan pada pasien? Oke, ada yang menjawab C, C, ya. Ya, karena di sini ya sebelumnya pasien mendapatkan perawatan intensif di ICU, ya kemudian baru pindahkan, ya ini dipindahkan ke bangsal, ya rawat inap. Nah, tujuan dari latihan latihan gerak kaki dan aktivitas ambulasi adalah untuk mencegah kekakuan sendi dan nyeri otot. Ya, jawabannya adalah D. Ya, jawabannya adalah D. Mencegah kekakuan sendi dan nyeri otot. Oke, jangan terkecoh sama soal-soal kalimat atau kata-kata yang memicu adanya dua jawaban. Ya memang bisa terjadi. Terkadang kita di situ. Tapi ini adalah fokusnya di pemindahan ruangan dan pasien itu mendapatkan program latihan gerak kaki. Oke, selanjutnya adalah seorang perempuan 35 tahun dirawat di ruang interna dengan diagnosis ya, hepatitis A, terkena hepatitis dengan hasil tanda-tanda vitalnya tekanan darah 120/90, nafasnya 20 kali per menit, nadinya 35,6 derajat Celcius. Pasien akan direntangkan pulang. Apakah edukasi yang tepat yang perlu diberikan kepada keluarga? Ya, jawabannya adalah jawabannya adalah C. Menyediakan alat makan dan minum yang dipakai oleh pasien. Ada sesuatu yang masuk dalam urus pasien itu terkena cairan pasien. Ya, itu harus dibedakan. Oke, karena agar risiko tertular dengan penyakit yang sama itu bisa dihindari. Oke, selanjutnya seorang wanita yang 50 tahun dirawat di rumah sakit dengan terdiagnosis HIV. Pasien mengeluh sesak napas dan batuk mengeluarkan skrip putih encer. Pasien juga mengeluh mual
ya tidak bisa tidur, pasien tampak cemas dan gelisah. Hasil pemeriksaan fisiknya terdapat suara napas tambahan yaitu rogi. Apakah masalah perawatan utama pada kasus di atas? Ya, kalau ini sudah jelas ya. Masalah keperawatan utama pada kasus di atas adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke, selanjutnya, seorang perawat akan melakukan pemasangan kateter pada pasien laki-laki setelah termasuk 13 cm. Urin itu sudah keluar melalui selangnya, ya, dan balon di dalam yang ada di dalam selang kateter itu sudah diisi. Kemudian setelah menarik kateter, tiba-tiba ya keluar bercak darah. Ya, apakah tindakan yang dilakukan perawatan selanjutnya? Apakah yang tindakannya dilakukan perawat selanjutnya? Nah, artinya kesalahan ketika dia di sini ya ngisi balon ini ya belum ditambahkan atau belum dipastikan bahwa ujung dari kateter itu sudah masuk di vesika urinaria atau sudah masuk di kandung obatnya, ya belum memastikan, hanya menunjukkan adanya perdarahan. Ya, jawabannya adalah menghentikan prosedur sementara, dengan dilanjutkan dulu, kita evaluasi dulu kan, meskipun sudah itu belum tentu, belum berarti kalau sudah masuk di area yang kandung. Oke, kalau sesuai di prosedur SOP, tentu kita harus memasukkan rugi ya selangnya ke dalam. Misalnya dimasukkan 3 cm lagi. Nah, baru setelah itu kita isi balon dengan udara dari sini. Oke, next. Ya, seorang perempuan usianya 17 tahun dirawat di ruang interna dengan keluhan badan lemas, pasien muntah, ya, pasien makan tapi sedikit. Hasil pemeriksaan didapatkan tampak ada pasien terkena sanaria. Tubuh pasien kurus, berat badannya, dan riwayat pasien sering hubungan berganti dari pasangan. Apakah pemeriksaan penunjang yang bisa diusulkan berdasarkan kasus di atas? Empat, pemeriksaan penunjang. Ya, jawabannya adalah A. Ya, Elisa. Elisa ini fungsinya deteksi bahwa pasien itu ada masalah tidak sih pada sistem kekebalan tubuhnya, sama indikasi pasien HIV, indikasi suspek. Kalau darah lengkap, ya seperti biasa, kalau sebut itu adalah
salah satu cairan. Kalau PTA itu basentan asam, kalau wedel itu biasanya jadi pasien yang terkena infeksi virus yang terutama dan yang demam. Oke, selanjutnya naik seorang laki-laki 39 tahun, ya usianya dirawat di ruang interna dan bukan sakit sangat menelan. Hasil pemeriksaan didapatkan sebenarnya menghabiskan makan 2 pisahan sepertiga porsi. Bau napas tidak sedap. Pasien cekukan regurgitasi makanan, rasa penuh pada misterium, badan terlihat turun, berat badan pasien turun 3 kg dalam 1 minggu. Nilai HB-nya itu 9 gram per desiliter. Hasil dari biopsi menunjukkan adanya kekerasan pada eksos. Apakah tindakan perawatan yang tepat pada kasus di atas? Sebelum tanggal 6. Nah, artinya di sini ada masalah pada ya, esofagus pasien. Jadi benar pasien itu ketika makan itu sakit. Makanya di sini ada ganasan pada esofagusnya. Nah, agar pasien nutrisinya tetap terpenuhi, kita berikan nutrisi lewat jalur lain, ya, yaitu lewat jalur parenteral. Nah, jadi kolaborasi pemberian nutrisi parenteral ada berapa nutrisi-nutrisi yang bisa diberikan lewat jalur infus ya pada pasien. Oke, selanjutnya jawabannya tadi D ya. Seorang laki-laki ya 30 tahun datang dengan luka bakar di kepala dan leher. Berapa kali Mas melakukan pada pasien tersebut? Kepala dan leher. Mas jawabannya? Nah, di sini ya karena kepala dan leher itu adalah satu satuan tidak terpisah ya, tidak ada leher 1% itu yang 1% itu hanya area genitalia. Di jawabannya kalau kepala sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah itu adalah 9%. Tulis itu sesingkat-singkat. Oke, jawabannya adalah B. Oke, next. Selanjutnya adalah seorang perempuan 45 tahun usianya dirawat dengan pasien keluhannya muntah secara terus-menerus. Pasien setelah kemoterapi hasil pengajian pasien tampak lemah, mata cekung, turgor kulit kering, ya lebih dari 3 detik. Tekanan darah 180, nadinya 80 kali per menit, pasanya 20 kali per menit.
Apakah masalah perawatan utama pada kasus di atas? Ya, jawabannya adalah defisit cairan. Itu. Selanjutnya adalah seorang perawat akan memberikan obat, ya, paracetamol dalam bentuk infus sediaannya itu 1 gram per 100 mili. Sesuai advis dokter, obat akan diberikan 3 kali 500 miligram melalui intravena. Berapakah mili obat yang harus diberikan? Jawabannya adalah jumlah yang diminta. Ini karena diminta ya. Berapa obat yang harus diberikan? Jumlah yang diminta, ya, itu sama dengan dosis yang diminta kali volume yang sedia. Jadi dosis yang diminta dibagi dulu dosis yang tersedia, kemudian kali volume yang tersedia. Dosis yang diminta adalah 5, kemudian 500 di sini, kemudian dosis yang tersedia itu adalah 1000. Kalau volume ini adalah volume itu 100 mili, ya, volume itu 100 mili. Punya 500 dibagi 1000 itu kan 0,5. Ya, kita sederhanakan, kemudian dikali 100, nah, 0,5 dikali 100 itu adalah 50 mili itu per 8 jam. Jadi selama 1 hari pemberiannya 1 kali 50 mili. 1 kali pemberian itu 50. Di sini adalah 3 kali pemberian. Jawabannya no. Dosis yang diminta dibagi dosis yang tersedia dikali volume yang tersedia. Oke, gitu ya. Selanjutnya, seorang perempuan 45 tahun dengan tinggi badan 155 cm. Berat badannya itu 45. Semakin Berat badannya itu adalah 45 kg. Pasien hipertiroid yang dirawat di ruang internal dan keluhannya itu adalah pasien mengalami sesak napas. Hasil pemeriksaan didapatkan pasien merasa lelah, ya. ya. Kemudian jatuh hasil pemeriksaan yang menunjang pada pernapasan, RR-nya adalah 30 kali per menit. Pemeriksaan saturasinya itu 83%. Apakah intervensi yang dilakukan perawat? Dia itu di tanggal 4 terakhir, tanggal 5 dia sudah briefing.
Oke, dengan saturasi 83%, ya, pasien diberikan apa? Lewat apa? Oke, apakah ada yang menjawab? Jawabannya adalah semuanya sangat berbahaya, yang mengancam nyawa, menjadikan pasien menjadi sesak nafas. Ya, makanya kalau di rumah sakit itu langsung kita berikan O2 ya, dengan maksimal dengan menggunakan on breathing. Oke, selanjutnya parasel sebelah kanan atau dextra. Menurut keluarga, awalnya pasien didapatkan pasiennya itu adalah jatuh, lemas, dan tampak pucat. Hasil pemeriksaan GCS-nya, E-nya itu 3, motoriknya tidak dapat dikaji, EMP verbalnya adalah 4, tekanan darah 100/60, nadinya 80 kali per menit, RR-nya 14 kali per menit, hasil CT scan ternyata didapatkan infrak cerebri, ya, dan proses atrofis. Apakah dilakukan perawatan utama pada kasus di atas? Jawabannya ya, jawabannya adalah ya, tidak efektifan perfusi jaring cerebral. Oke, next. Selanjutnya, seorang laki-laki 56 tahun di ruang interna dengan keluhan sesak nafas semakin berat. Produksi sekutu meningkat, pasien sering batuk namun sulit mengeluarkan dahannya. Ya, seluruh pemeriksaan penggunaan otot ganti nafas dan adanya ronki. Itu apakah masalah perawatan proses yang muncul atau yang tepat pada pasien di atas? Ya, kalau seperti ini, yaitu adalah sudah jelas ya, adanya ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Dari reduksi sebetulnya sulit mengeluarkan dahak, menyerot di area lapang paru. Oke, selanjutnya seorang laki-laki usianya 56 tahun dirawat di ruang bedah ya dengan diabetes di bagian ekstremitas kanan. Sudah
selama 3 hari dirawat, perawat telah sampai prosedur di mana melakukan debridement atau pengangkatan jaringan yang mati. Maka tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat tersebut setelah debridement? Maka setelah debridement, perawatnya mengapain? Kalau sesuai dengan tools ada, ya apa? Maka jawabannya B, memberikan salep lokal. Ya, setelah tadi debridement, kalau sesuai dengan tools, ya, sesuai dengan SOP, ya, pasien ini harusnya makanya itu dibersihkan kembali dengan NaCl. Kenapa? Karena setelah di debridement itu kan banyak diangkat jaringan matinya tuh, kadang ada perdarahan ya, makanya kita harus cuci kembali, membersihkan kembali dengan NaCl. Lalu setelah itu kita berikan salep pada luka pasien tersebut. Baru setelah itu kita tutup kembali dengan massa ataupun dengan dressing yang dari foam, alginate, dan lain sebagainya. Jawabannya adalah C ya, menutup kembali T, membersihkan luka dengan NaCl. D. Ya, seorang perempuan usianya 25 tahun dirawat di rumah internet dengan keluhan nyeri kepala. Ya, terdapat ya pasien dapat kelihatan dan ya, disertai suara pindah dan pasien. Apakah masalah perawatan prioritas yang muncul pada pasien? Nah, ternyata ini ya, kenapa pasien bisa sampai nyeri kepala? Yaitu tadi ya, karena adanya muncul skret kental ya, yang dapat menyebabkan suara pasien itu menjadi bindeng, tertahan, ya, tidak bisa keluar. Nah, di sana. Ya, jawabannya adalah B, ketidakefektifan kebersihan jalan nafas. Oke, selanjutnya seorang perempuan 57 tahun datang dengan keluhan sering kepala, terus sering merasa haus, penglihatannya terkadang seperti melihat ganda. Pas pada ekstremitas bawah, ya, pasien juga merasakan lemas. Hasil pemeriksaan dan berat badannya turun dari 55 menjadi 47 kg. Hasil GDS-nya 320 gram per desi. Apakah masalah perawat di atas?
Ya, tanda-tanda di atas itu merupakan tanda gejala bahwa pasien ada masalah pada glukosa darah. Baik tadi dan suspek terkena diabetes karena GDS-nya juga tinggi, PA1C kalau sudah di nomor 1 di wilayah itu bisa dikakak. Oke, jawabannya adalah D, yang risiko ketidakstabilan glukosa dalam darah. Selanjutnya, seorang laki-laki 67 tahun datang dengan keluhan sesak napas, batuk dengan dahak yang kental seperti kepal. Pengajian pasien memperlihatkan asma. Apakah tindakan perawatan pada kasus di atas? Nah, oke. Jawabannya adalah D. Ya, karena pasien sesak nafas, batuk, ya, namun ada dedanya sulit keluar. Jadi kita harus menggunakan fisioterapi dada dan batu efek. Oke, selanjutnya next. Pasien laki-laki usianya 40 tahun dengan luas kar 30 resep ya pilih 3.500. Jawabannya adalah 8 jam pertama. Ya. Berapa TPM jika faktor tetesnya pakai 15? Nah, jika faktor tetesnya pakai 15, kita cari TPM berapa tetes. Iya, ada. Nah, dari sini kelihatan. Ya, tadi dari 500 dari 4.000 dikali 15 ya, yang bisa mengenal 60.000 kemudian dibagi 480 jam itu terus ya jadikan 11 dibagi 480 sekitar 110 ppm. Oke, selanjutnya ya, next. Orang pasien laki-laki usia 30 tahun, ya, berat badannya 60 kg, masuk berapa cc itu merupakan berapa TPM ya, jika faktor tetesnya 5, faktor tetes 15. Tadi 3.000 dikali 15 dikali 15
Kemudian dibagi dalam 8 jam 480. Jawabannya adalah 94 TPS. 94 TPS. Oke, selanjutnya pasien perempuan 40 tahun ya, dengan berat badannya 80 gram diantar ke UGD saat setelah kejadian ya, luka bakar ada di kepala ya, dan perut dan kali. Berapa rehabilitasi carian awal dapat ya, kita pakai langsung 4 kali 80 dan kali bakarnya kepala dan leher ya, tadi sudah saya sampaikan adalah 9 ya, dengan yang perut itu 18, artinya bagian depan kaki kanan saja kalau total keseluruhan sudah 18. 4 kali 80 kali 45 14.400 itu dalam 24 jam. Kalau 8 jam pertama itu adalah 7.200. Jawabannya adalah E. Tuh, ini sama soalnya. Usianya 44 tahun ya, berat badannya 70 dengan luas luka bakar itu di area terus panas di kemudian di sebagian dadanya, di area genitalia dan perut. Artinya bagian depan semua ya. Wajah itu sebagian, kemudian sebagian dada kalau sebelah dada itu 9 jadi ini 4,5. Di bagian perut itu 9, genitalia itu 1. Ya, total adalah 19. Jadi 4 cc kali kilogram berat badan dikali 19 itu 530. 8 jam pertama 2.660 ya, itu. Mungkin dari saya cukup ya, ya kan. Oh iya, sebelumnya silakan bisa absen terlebih dahulu semuanya, absen yang telah di-share di